Shalom, jemaat yang terkasih dimanapun berada, puji syukur kita haturkan kehadiran Tuhan karena kembali kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama walaupun dengan media online. Bersama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan, membawa segenap hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia di hari yang penuh sukacita ini. Marilah kita mengangkat pujian karena salibmu. Hanya Kau
bersyukur di pagi yang indah ini. Kembali kami siap untuk mendapatkan lawatan-Mu dengan sabda firman-Mu. Itu sebabnya kami terus memohon pertolongan Tuhan dengan pengurapan Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini sehingga dapat kami mengerti dan kami pahami, dan selanjutnya kami dimampukan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Mari Tuhan, bersabdalah, kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Namun saya membacakan bagi Bapak, Ibu dan saudara sekalian ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kemudian 4 ayat 11. Demikian sabda Tuhan. Kemudian Yesus memaparkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia memaparkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari Kemudian, Yesus berdiri di pantai, akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka meleparkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, dalam ayat 11 kita dikatakan, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jalan itu tidak goyah. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia tentu tidak terkecuali anak-anak Tuhan ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami ketidakberhasilan, maka ada sangat manusiawi jikalau dikuasai dengan hati yang sedih, hati yang kecewa, bahkan hati yang menuju ke putus asa. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, baik itu soal pekerjaan, soal di dalam kehidupan rumah tangga, soal ekonomi, bahkan soal pendidikan dan sebagainya. Bacaan kita pada pagi hari ini di dalam teks Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Kita mendapatkan satu informasi bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, Simon Petrus dan teman-temannya, ketika mereka di Danau Tiberias, mereka mencarikan pada malam itu, tetapi diinformasikan bagian firman Tuhan ini, mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka tidak menangkap seekor pun ikan yang ditangkapnya. Saudara, kalau coba kita mengevaluasi, sesungguhnya sangatlah tidak masuk akal. Karena Simon dan teman-temannya di dalam menangkap ikan itu di tempat yang tepat, di Danau Tiberias. Danau Tiberias itu adalah tempat di mana ikan begitu banyak yang luar biasa, dikenal danau yang sangat banyak ikan-ikannya. Yang kedua, Petrus dan teman-temannya itu profesinya
Di dalam mereka menangkap ikan, saudara, bukan pada waktu pagi hari, bukan pada waktu siang hari, tetapi pada waktu malam hari. Sehingga secara logika mestinya mereka akan berhasil menangkap ikan pada malam itu. Tetapi diinformasikan tak seekor pun dapat ditangkapnya. Maka ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Tuhan Yesus yang menampakkan diri yang ketiga kali setelah bangkit dari antara orang mati, tahu pasti keadaan para murid pada waktu itu. Maka ketika para murid mengatakan tidak ada, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Perintah Yesus disampaikan kepada para murid. Dan ketika mereka menebarkan jalannya, maka diinformasikan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, di dalam ayat 11 kemudian dipertegas, Simon Petrus naik ke perahu lalu membela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jalan itu tidak goyah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui cerita kehidupan para murid pada waktu itu, di mana mereka yang semalaman gagal menangkap ikan, hatinya sedih, kecewa, bahkan diekspresikan dengan wajah yang murah. Tetapi ketika mereka mau mendengarkan Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan, Allah mengubah 180 derajat. Mujizat dinyatakan, kuasa kebangkitannya memulihkan. Inilah subtema pada minggu ini dari firman yang saya khotbahkan adalah kuasa kebangkitannya memulihkan. Jika demikian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa rahasianya? Saya menulis ada 3 hal. Rahasia dari kuasa kebangkitan Kristus memulihkan para murid-muridnya pada waktu itu, dan tentunya kepada kita semua pada hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Yang pertama, kuasa kebangkitannya akan memulihkan dalam kehidupan kita jikalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian berani mengakui segala kegagalan yang sedang terjadi. Berani mengakui kegagalan, berani mengakui ketidakberhasilan yang sedang kita alami. Saudara, inilah yang tidak mudah bagi banyak orang. Ketika sedang mengalami kegagalan, ketika sedang mengalami ketidakberhasilan, maka gengsi manusia itu cenderung lebih mendominasi. Bahkan untuk menutupi kegagalannya, untuk menutupi ketidakberhasilannya, tidak jarang mencari salah orang lain yang dipersalahkan atau mengkambing hitamkan orang lain. Itulah manusia kita. Sesungguhnya ketika kita berani mengakui kegagalan kita, ketidakberhasilan tadi dalam hal apapun juga, kita sesungguhnya sadar atas segala keterbatasan kita, atas segala kelemahan kita, atas ketidakmampuan manusiawi kita, bahwa manusiawi kita jauh dari kesempurnaan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mau dipulihkan oleh kuasa kebangkitannya, mari kita belajar untuk berani mengakui atas segala keterbatasan kita, atas segala ketidakmampuan kita, atau kegagalan dan ketidakberhasilan kita, sehingga kita mau introspeksi, koreksi, mengubah cara pandang kita, pikiran kita, prinsip hidup kita, bukan terhadap
kemampuan manusia kita, tapi harus kita mengandalkan Tuhan. Sebab dalam nama Tuhan Yesus tiada yang mustahil. Amin. Yang kedua, kuasa kebangkitannya akan memulihkan kita apabila sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat tebusan Allah, kita menjadi orang-orang yang mau terbuka dengan penuh kejujuran. Di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara, belajar terbuka, jujur itu tidak mudah. Tetapi kalau kita pertama berani mengakui kegagalan kita, ketidakberhasilan kita, ketidakmampuan kita, maka kita tentunya juga berani jujur, berani terbuka. Jangan terbalik. Kita jujur dan terbuka terhadap sesama kita, tapi dengan Tuhan justru kita menyembunyikan. Lihat saudara, Allah kita itu Allah yang maha tahu. Apapun yang kita sembunyikan dalam hati dan pikiran kita, Allah maha tahu. Karena Allah maha tahu, maka tidak satu pun yang tersembunyi di mata Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita, Matius pasal 28, marilah kepadaku siapa yang berkesuh dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Di situ dibutuhkan keterbukaan, di situ dibutuhkan kejujuran. Dan Allah sangat menghargai setiap umatnya yang mau terbuka, mau jujur. Sehingga harus kita ubah, kita balik, kita harus lebih mau jujur dan terbuka kepada Tuhan daripada kepada manusia. Sebab kalau kita mau jujur terbuka di hadapan Allah, maka pertolongan itu akan turun atas kita. Tetapi kalau kita jujur hanya kepada manusia, belum tentu pertolongan itu datang. Bahkan tidak jarang malah kita itu dipermalukan. Saudara yang berkati Tuhan, oleh sebab itu kalau kita ingin kuasa kebangkitannya memulihkan dalam hidup kita, mari kita mau jujur dan terbuka kepada Tuhan, kepada Allah Sang Maha Mengerti, Allah yang sangat peduli kepada setiap anak-anaknya, termasuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, rahasia kuasa kebangkitannya memulihkan oleh karena para murid pada waktu itu taat melakukan perintahnya, taat melakukan perintahnya. Ayat 6 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Ayat firman Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka membakarnya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, rahasia pemulihan kuasa kebangkitannya apabila kita selalu taat dan setia melakukan perintahnya. Karena Tuhan itu Allah yang setia, Allah yang selalu menepati setiap janji-janjinya. Maka ketika pada waktu itu betul-betul melakukan perintahnya dengan taat dan setia, mukjizat telah dinyatakan, saudara. Ayat 11 sudah dipertegas. Simon Petrus naik ke perahu lalu menjalan jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan meskipun sebanyak itu jalan itu tidak goyah. Inilah kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, dinyatakan, digenapkan kepada umatnya, murid-muridnya, anak-anaknya, termasuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika mau taat melakukan perintahnya dengan setia. Kuasa kebangkitannya memulihkan setiap umat pilihan, umat tebusannya. Kita yakin yang sakit dipulihkan menjadi sembuh,
yang susah diberikan penghiburan, yang lemah diberikan kekuatan, yang putus asa diberikan semangat yang baru. Hari-hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, situasi kondisi dengan wabah virus corona seakan belum mau berakhir. Bahkan pembatasan dalam skala besar mulai diberlakukan di kota-kota besar. Banyak terjadi PHK dari pabrik dan perusahaan. Pengangguran semakin bertambah-tambah, pekerjaan semakin sulit, ekonomi semakin sulit, kriminalitas kejahatan semakin menjadi dan menjadi. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak masyarakat yang saat ini semakin dikuasai dengan kekhawatiran, kecemasan, bahkan kepanikan untuk hari-hari ke depan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu hari ini boleh diingatkan, disadarkan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mampu memulihkan. Tidak hanya memulihkan ekonomi kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, keuangan kita, namun lebih daripada itu dipulihkan atas iman, percaya, semangat, optimisme di dalam Tuhan. Itulah yang akan membawa setiap kita beroleh anugerah daripada Tuhan yang begitu luar biasa. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kuasa kebangkitannya memulihkan dalam setiap kehidupan orang percaya, dengan catatan jikalau kita mau berani mengakui atas segala keterbatasan dan kelemahan kita. Yang kedua, kita harus berani menempatkan Yesus itu di atas segala-galanya, sehingga bukan kekuatan dan kemampuan kita yang kita utamakan, tetapi kita harus benar-benar mau terbuka jujur di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, apabila kita mau taat dan setia dalam melakukan segala perintahnya, maka mujizat Allah dinyatakan dan kita semua akan dimampukan menjadi orang-orang yang dapat melewati masa-masa yang sesulit apapun, dan kita dipulihkan sebagaimana kehendak dan rencana Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Engkau sungguh Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang tidak pernah membiarkan setiap anak-anak-Mu bergumul sendiri. Di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kemurahan oleh situasi kondisi saat ini, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Bahkan Engkau sanggup mencurahkan berkat-berkat-Mu dengan luar biasa, yang tidak mungkin menurut akal pikiran manusia kami. Engkau pun sanggup untuk menggenapkannya. Ajarkan kami ya Allah untuk belajar seperti para murid pada waktu itu, yang ketika di Danau Tiberias Tuhan telah memulihkan keadaan mereka dan Tuhan sangat memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa surga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasa kebangkitannya sanggup memberikan kita kemenangan, kesembuhan, bahkan pemulihan. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Melalui pujian, kemenangan terjadi di tempat ini. See
Terpujilah nama-Mu ya Allah. Engkau sang penguasa tunggal, baik di bumi maupun di surga. Engkau yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan Engkau hidup dan menampakkan diri kepada para murid-murid Tuhan Yesus. Sungguh pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami boleh Tuhan beri kesempatan kembali bersehati menghampiri tahta suci-Mu untuk menekan doa syafaat ke dalam hadirat-Mu. Namun Tuhan, terlebih dahulu ampuni atas segala dosa dan salah kami, sucikan kami dan layakkan kami. Bapa, terima kasih saat ini kami berdoa bersehati dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, di mana hari-hari ini Tuhan, di dalam penanggulangan wabah virus corona terus digalakkan, sehingga Bapak Presiden Jokowi beserta aparatur negara, para menteri dan para pembantunya, mereka boleh saling bahu-membahu, terus saling menyemangati di dalam menanggulangi wabah virus corona ini yang semakin menjadi. Sekalipun Tuhan sampai saat ini belum dapat tertanggulangi secara optimal, namun kami yakin pasti oleh karena kebersamaan kesatuan anak bangsa di negeri ini, dari pemimpin dan seluruh rakyat negeri ini, maka dalam nama Yesus tiada yang mustahil. Kami dengan penuh iman dengan pasti, berangsur namun dengan pasti, wabah virus corona ini akan segera berlalu dalam nama Yesus dan negeri kami yang tercinta ini. Bahkan saudara-saudara kami yang terpapar wabah virus corona ini, baik yang sedang menjalani isolasi, baik selama mandiri maupun isolasi di rumah sakit, kami percaya lawatan Tuhan, jalan Tuhan, dan iman percaya dalam nama Tuhan, kuasa dinyatakan, Engkau sanggup memulihkan karena mereka dalam nama Yesus. Berkatinya Allah, para dokter, para medis yang boleh menjadi garda paling depan sebagai pahlawan kemanusiaan. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka dapat melakukan tugas dan panggilannya diproteksi oleh kuasa darah Kristus, dilindungi di dalam bawah naungan tempat sayap-Mu, sehingga mereka Tuhan akan terus memiliki optimisme, semangat yang terus berbaloi dalam menjalankan tugas kemanusiaan itu. Terima kasih Bapak, berkati juga seluruh anggota keluarga mereka, supaya tidak satu pun yang terpapar akan virus corona, namun keluarga boleh menjadikan satu, Tuhan, pendukung yang setia, menyemangati setiap mereka yang ambil bagian di dalamnya. Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa untuk Jawa Tengah, kami terus berdoa untuk Kota Semarang, kami terus berdoa untuk Lampung Tengah dan kampung halaman kami dan sekitarnya dalam nama Yesus. Engkau pun memberkati setiap masyarakat yang ada, dijauhkan dari segala wabah sakit penyakit apapun namanya, wabah virus apapun jenisnya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKM Lambar-Bijan ini khususnya, dan anak Tuhan pada umumnya. Mari Tuhan, Engkau selalu berkati dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Bahkan mari Tuhan, Engkau olesi dengan kuasa darah-Mu secara pribadi, lepas pribadi, sehingga Tuhan, malaikat maut akan melewatinya seperti ketika 10 tulah yang ada di Mesir, terutama tulah yang ke-10. Terima kasih Tuhan, kami percayakan untuk jemaat GKM Lambar-Bijan khususnya, anak Tuhan pada umumnya, biar mereka mempandang Tuhan Yesus Kristus menjadi sang sumber pertolongan, sang sumber perteduhan, sang sumber perlindungan, sang sumber keselamatan. Kuasa Tuhan dinyatakan, mereka tetap memiliki optimisme, semangat yang baru, bahkan pemulihan mereka kuasa kebangkitannya. Terima kasih Bapak. Akhirnya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, hari ini, hari esok, bahkan sampai Maranatha, tetap ada dan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dan sejahtera-Mu yang mampu segala hal itu senantiasa melingkupi kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Inilah doa sembahyang kami, dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan
yang sudah mempersiapkan diri untuk mengaturkan persembahan syukur kepada Allah. Tuhan berkati dan kuduskan supaya persembahan syukur ini nama-Mu semakin ditinggikan, kerajaan semakin diluaskan melalui di gereja membuktikan melalui kejadian ini. Terpujilah nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan terima berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Haleluya, amin.